Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reskimal Fadriana, NPM 073518111036. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penerapan algoritma decision tree dengan menggunakan tools Python. Dalam hal ini saya menggunakan Google Colab. Nah, pertama-tama untuk melakukan simulasi data mining, kita tentunya harus memiliki dataset. Nah, dataset itu sendiri kita bisa dapat dari berbagai situs, misalnya salah satunya yaitu Kaggle. Nah, di sini terdapat banyak dataset yang bisa kita download. Di sini saya sudah download dataset HEART, yaitu prediksi penyakit jantung pada pasien. Nah, kemudian untuk penerapan data mining dengan algoritma decision tree itu sendiri, saya menggunakan library Pandas dengan cara import pandas spd. Kemudian setelah itu saya akan membaca dataset yang sudah di-download tadi, yaitu dengan cara data sama dengan pd-read CSV. CSV itu sendiri merupakan tipe data dari dataset yang kita download. Kemudian ini nama datasetnya, yaitu heart.csv. Nah, dataset itu sendiri harus kita tambahkan ke collaboratory. Kemudian di sini saya sudah tambahkan. Jika belum, cara tambahkannya yaitu klik upload. Kemudian kita pilih dataset yang akan kita tambahkan, kemudian open. Nah, setelah itu kita coba jalankan. Di sini 10 maksudnya berapa jumlah data yang akan kita tampilkan. Di sini saya ingin tampilkan 10 data misalnya. Oke, setelah itu tahap ke processing, yaitu proses di mana data-data yang bertipe kategori akan kita ubah ke numerik dengan cara from sklearn preprocessing import label encoder, kemudian enc label encoder. Setelah itu kita input atribut-atribut mana saja yang akan kita ubah atau transform. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 atribut yang akan saya transform. Kemudian setelah itu kita tampilkan data tersebut. Misalnya di sini saya akan tampilkan 15 data. Nah, ini sudah tampil. Kemudian setelah itu kita masuk ke data info untuk mengecek tipe data dari atribut-atribut tersebut. Nah, setelah itu kita drop kolom target agar tidak masuk ke dalam atribut. Kemudian tampilkan. Caranya yaitu ATR atau atribut data. Kita drop kolom target, kemudian tampilkan. Berhasil. Seharusnya kita running dari sini. Oke. Kemudian data info. Berhasil untuk menampilkan tipe datanya. Kemudian drop target. Nah, di sini sudah tidak ada target. Kita lihat di atas masih ada target, kolom target. Nah, di sini sudah tidak ada kolom target. Kemudian setelah itu kita lihat lagi atau kita tampilkan lagi kolom target.
dengan cara CLS data target, kemudian tampilkan running. Nah, ini dia. Setelah itu kita ke tahap prediksi atau melihat kinerja algoritma dengan memanggil library sklearn, yaitu model selection import. Misalnya train test split ini maksudnya untuk membagi data, kemudian import accuracy untuk mengukur akurasi, confusion matrix, dan klasifikasi dan laporan. Kemudian sklearn import di sini algoritma yang kita gunakan yaitu decision tree. Ini kita running. Nah, setelah itu selanjutnya kita tinggal buat misalnya strain yaitu atau fitur dari training, kemudian X-test yaitu fitur dari testing, kemudian Y-train yaitu label dari training, ini label dari testing, kemudian kita bagi, kemudian setelah kita bagi, ini kita panggil train test split yang ada di sini. Kemudian di dalamnya ada ATR data tadi di atas, yang ini. Kemudian CLS yang ini. Kemudian misalnya di sini kita buat data testing nanti berapa banyak. Di sini misalnya saya beri test size-nya 0,1 dari data atau 10% dari keseluruhan data dengan random state 500. Kemudian kita panggil library decision tree dengan random state 500, kemudian kita feed data dari training tadi. Ini X-train dan fitur train dan label train. Kemudian kita cek. Oke, berhasil. Setelah itu kita lihat akurasi dari pengujian data tadi. Kita running. Pengujian data tadi yaitu 3 data score dari fitur testing dan label testing. Kita running. Hasilnya 0,87. Setelah itu kita buat grafiknya. Kita buat grafik dalam bentuk pohon dengan mengimport library tree dan grafisnya juga. Kemudian di sini saya buat dengan nama tree target dot. Kemudian class name-nya kalau bukan 1 itu 0. Fitur names-nya yaitu ATR data, kemudian column, kemudian empty, false, dan field-nya true. Running. Kemudian kita import grafisnya atau menampilkan grafik pohon tadi. Kita running. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, ini merupakan pohon keputusan dari decision tree. Memang sebelumnya saya agak kesulitan.
Oke, ini. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.